Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pengusaha resmi memulai proses groundbreaking atau dimulainya pembangunan Hotel Nusantara IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hotel ini dibangun oleh Taipan Indonesia yang tergabung dalam Konsorsium Pengusaha Indonesia. Selain hotel, akan dilakukan pula groundbreaking sejumlah proyek pembangunan dalam beberapa hari ke depan. Antara lain groundbreaking untuk Indogrosir, rumah sakit, beberapa hotel, dan pusat latihan persatuan sepak bola seluruh Indonesia. Selain groundbreaking Hotel Nusantara, Presiden Joko Widodo juga melakukan pengisian awal atau impounding di Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan Sepaku Semoy sendiri dibangun untuk melayani pemenuhan air baku di kawasan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Di samping itu, pemirsa, Bendungan Sepaku Semoy juga akan berfungsi sebagai pengendali banjir, utamanya di daerah hilir. Pemirsa, sudah ada groundbreaking sejumlah fasilitas di IKN. Sebenarnya sejauh mana progres pembangunan dan pendanaan IKN? Inilah informasi selengkapnya, pemirsa. Berdasarkan informasi awal yang kami dapatkan 17 Agustus 2023, progres pembangunan IKN sudah mencapai 40,03% untuk yang tahap 1, pemirsa, yang terdiri dari 39 paket fisik, yang mana kalau kita lihat pembangunan dari Istana Negara, kantor Presiden, ada kantor Sekretariat Presiden dan juga rumah tapak jabatan menteri, ini sudah mencapai 20% pembangunannya. Sementara untuk kantor kementerian ini progres pembangunan mulai dari 10 sampai 16%. Dan kalau kita lihat di pembangunan tahap 2, pemirsa, yang terdiri juga dari 39 paket fisik lainnya yang terdiri dari kantor Kementerian Koordinator 2 dan juga rumah susun ASN, ini progres pembangunannya 0,09%. Lalu bagaimana pendanaan dari pembangunan IKN ini, pemirsa? Kita akan ulas lagi terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN dari pemerintah ini adalah 466 triliun rupiah. Dari mana saja dananya, pemirsa? Ini 20%-nya ini adalah dari APBN yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti 89,4 triliun. Lalu sisanya sekitar 80%, pemirsa. Ini merupakan akan dicapai pemerintah dari KPBU swasta dan juga BUMN serta BUMD, yang mana dari KPBU swasta ini 253 triliun dan BUMD 123,2 triliun diharapkan bisa membangun IKN, pemirsa. Selanjutnya barulah kita lihat dari ASEAN Investment Forum kemarin dinyatakan dari otoritas IKN bahwa ada 270 pihak yang menyatakan berminat untuk berinvestasi di IKN atau menyatakan letter of intent. Tapi jangan senang dulu, pemirsa, karena ini baru tahap awal dari 8 tahapan untuk mencapai investasi akhir. Setelah menyatakan minat, pemirsa, akan ada one-on-one meeting sebagai tahap kedua. Lalu harus memberikan confirmation letter yang ditanggapi dengan response letter. Selain itu masih ada tahap-tahap selanjutnya, pemirsa. Barulah setelah itu ada non-disclosure agreement, yang mana saat ini sudah ada 50 pihak atau 50 investor yang sudah mencapai tahap ini. Lalu setelah non-disclosure agreement ada feasibility study, lalu ada seleksi investasi dari pemerintah, dan barulah masuk ke tahap akhir, yaitu tahap ke-8, tanda tangan sepakat untuk membangun IKN. Dan ini baru ada 9 investor, pemirsa, yang tercatat di awal September 2023 yang memasuki investasi tahap akhir. Nah, kalau kita lihat tadi sudah ada yang groundbreaking hotel. Ini merupakan konsorsium dari pengusaha yang siap untuk berinvestasi di IKN. Di antaranya ada dari Agung Sedayu Group, ada dari Salim Group, ada dari Sinarmas, Pulau Intan, Jarum, dan ada lagi pengusaha dari Wings Group, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group. Ada juga perusahaan-perusahaan properti lain, pemirsa, seperti Ciputra, Pakuwon, dan juga Sumarekon yang berkomitmen untuk berinvestasi di IKN. Nah, pemirsa, dengan pembangunan IKN yang sudah dilakukan sampai saat ini, pemirsa, apakah ini sebenarnya sudah sesuai target ya? Dan siap untuk digunakan saat upacara 17 Agustus tahun 2024 mendatang. Nah, kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Danis Hidayat Sumadilaga, Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara. Pak Danis,
Bagaimana saat ini progres pembangunan di IKN, Pak? Tadi kan terakhir di bulan Agustus tahap 1 sudah mencapai 40%. Sekarang ini sudah berapa persen, Pak Danis? Ya, kalau sekarang tadi ya seperti disebutkan ada yang tahap 1 dan ada tahap 2. Yang tahap 1 nih status sekarang sudah secara rata-rata sudah 45,9%. Ya, yang sementara yang batch 2 sudah mulai meningkat mendekati 0,2% karena itu memang baru mulai tanda tangan kontrak tadi yang Kemenko 2 maupun tadi rumah susun ASN sedang dalam persiapan. Begitu juga nanti tol 6A dan 6B baru tanda tangan kontrak. Jadi sejauh ini secara rata-rata tadi 45,9%. Itu Mbak status sampai hari ini. Saya sedang di IKN nih. Wah iya, terlihat ya Pak ya, kemarin ada Pak Jokowi juga yang posting di Instagram sedang di IKN bersama dengan Bu Sri Mulyani dan juga Pak Basuki, Pak. Nah, apakah progres pembangunan ini sudah sesuai dengan target, Pak Danis? Insya Allah sudah. Jadi kalau yang tadi kita berbicara 45,9% itu, baik batch 1 maupun batch 2, kita berbicara infrastruktur dasar. Ya, bendungan, jalan tol, kantor presiden, istana, kemudian rusun ASN. Tapi seperti diketahui tadi berdasarkan penjelasannya Mbak, bahwa IKN ini dibangun selain dari APBN justru mengharapkan adanya investasi. Ya, yang sekitar 80% dari rencana awal. Yang baru dimulai groundbreaking-nya kemarin dan hari ini, gitu. Jadi jadi untuk APBN insya Allah sesuai dengan progres. Kita perkirakan nanti akhir tahun ini sekitar 65-70% tahapannya. Sehingga nanti bisa mencapai target yang diharapkan pada bulan Agustus 2014. Baik Pak, kemarin dari konsorsium pengusaha 2024, baik Pak. Nah, kemarin dari konsorsium pengusaha sudah ada groundbreaking hotel, Pak. Setelah groundbreaking hotel, apa yang menjadi prioritas pembangunan dari konsorsium pengusaha ini, Pak? Yang kalau tidak salah ini sekitar komitmennya 40 triliun, Pak. Nah, ini apa saja yang akan dibangun? Ya, sementara sampai hari ini yang sudah groundbreaking, saya laporkan sampai jam ini itu ada 3. Pertama Hotel Nusantara seperti yang kemarin dilaksanakan kemarin sore, Hotel Nusantara. Kemudian yang kedua adalah untuk training PSSI, yang mendapat bantuan dari FIFA. Itu tadi sudah juga di groundbreaking. Yang ketiga adalah baru selesai kurang lebih 30 menit yang lalu adalah groundbreaking untuk Rumah Sakit Abdi Waluyo. Abdi Waluyo. Sementara kita masih menunggu yang lain. Baik Pak, groundbreakingnya saya menceritakan bukan proses tapi yang sudah groundbreaking gitu sampai jam ini hari ini. Baik Pak Danis, kalau kita lihat progresnya ini cukup signifikan dan akhir tahun targetnya 60-70% dari APBN ini sudah jadi ya Pak, yang tahap 1 tadi sudah jadi. Nah, karena ini progresnya sudah mencapai tadi Bapak katakan 45% sampai saat ini Pak, apakah bisa diceritakan kendala-kendala dalam membangun infrastruktur di IKN ini Pak? Ya, sejauh ini saya kira ya kita bekerja di Kalimantan, di lokasi agak terpencil, dengan yang mungkin dibanding dengan beberapa daerah lain sebelumnya seperti di Jawa, lain-lain agak berbeda. Terutama di sini yang menjadi perhatian kami adalah memastikan masalah supply chain. Sebagai ilustrasi, batu kami harus mengambil dari Pulau Sulawesi dan juga ada sebagian kami ambil dari Banten. Itu yang masalah yang berkaitan itu dengan. Kemudian tentu saja mobilisasi peralatan yang peralatan spesifik ya masih harus didatangkan dari luar Pulau Kalimantan. Begitu juga barangkali yang berkaitan dengan beberapa bahan ataupun material seperti precast, pracetak yang kami harus siapkan dari luar Pulau Kalimantan. Tapi secara keseluruhan itu biasa, itu adalah dinamika proyek. Setiap proyek pembangunan, kami berusaha sebaik-baiknya agar semua proses ini dapat sesuai dengan target yang ditargetkan.
Baik Pak, apakah Bapak optimis 17 Agustus 2024 mendatang ini bisa siap digunakan untuk upacara Pak? Ya, tentu saja dengan dukungan doa dan teman-teman semua, insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin sehingga pada tanggal 17 Agustus 2024 kita akan mengadakan upacara di Ibu Kota Nusantara, insya Allah. Baik, Pak Danis Hidayat, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Metro TV. Sukses sehat selalu Pak. Kita akan terus update progres pembangunan di IKN Nusantara. Selamat kembali bertugas Pak Danis. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.